Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu membahas tentang studi kasus coffee shop. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Konita Umi Safitri, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum struktur data. Anggota kelompok saya yang pertama yaitu Raisa Adinia, yang kedua Firma Widya Putri yaitu saya sendiri, dan yang ketiga yaitu Widya Alpiani. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada saat sekarang masih banyak coffee shop yang menginput serta mencatat pesanan para konsumen secara manual, sehingga menghabiskan waktu yang lumayan panjang dan juga dapat menyebabkan kesalahan pada pemesanan konsumen. Nah, dilihat dari hal tersebut, maka perlu adanya program yang dapat membantu menginput serta mencatat pesanan yang bertujuan untuk meminimalisir hal tersebut. Tujuan, program yang memakai bahasa Java dapat mempermudah untuk 1. Data pemesanan kopi dari para konsumen. Yang kedua yaitu mendata daftar menu coffee shop yang tersedia. Yang ketiga yaitu mendata harga dari daftar menu coffee shop yang tersedia. Untuk bagian kedua yaitu ada landasan teori. Algoritma merupakan suatu urutan perintah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah algoritma, yaitu bahan, wadah, alat, dan hasil. Pada pengolahan data komputer, bahan yang dimaksud yaitu data, wadahnya yaitu variabel, alatnya yaitu operator, dan hasilnya yaitu nilai dari pengolahan data tersebut. Ketika semua sudah jelas, maka algoritma akan tersusun dengan rapi. Lalu, apakah ArrayList? ArrayList adalah kelas yang memungkinkan pembuatan list objek array yang ukurannya dapat berubah secara dinamis, atau bisa dibilang ukuran ArrayList dapat berubah sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Mengapa ArrayList membutuhkan kelas? Karena Java class yang memiliki variabel, string, int, atau tipe data lain menjadi bagian dari kerangka koleksi. Konsepnya mirip seperti tabel pada basis data, namun bersifat sementara dan akan hilang saat aplikasi dihentikan. Coffee shop. Coffee shop adalah sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman, namun utamanya menjual kopi. Umumnya, yang disebut dengan coffee shop adalah kedai minuman kopi yang tempatnya didesain menarik dan menyediakan banyak menu kopi. Sejumlah tempat juga menyediakan menu kopi dengan berbagai macam cara menyeduhnya, dari tubruk, French press, Aeropress, Vietnam Drip, V60, Chemex, dan lain-lain. Menu yang akan sering ditemui di coffee shop antara lain adalah kopi hitam, kopi susu, cappuccino, espresso, maupun latte. Beberapa tempat juga menyediakan olahan kopi dingin, teh, maupun minuman selain kopi. Ada juga tempat yang menyediakan makanan-makanan ringan sampai makanan berat untuk dipesan oleh pelanggan yang datang. Selain datang untuk menikmati kopi, tempat ini menjadi salah satu ruang untuk berbicara maupun bertukar informasi dari para pengunjungnya. Saat ini, kita bisa menemui beberapa skala operasi bisnis dari kedai kopi, mulai dari kepemilikan pribadi dengan pasar lokal sampai bisnis multinasional yang menggurita, seperti halnya Starbucks ataupun Dunkin' Donut. Selanjutnya ada metode. Yang pertama yaitu menentukan bahan, alat, wadah, dan hasil. Untuk bahannya sendiri ada data kopi, alatnya ada operasi perbandingan, kemudian untuk wadahnya ada variabel untuk menyimpan data pemesanan coffee shop, data daftar menu coffee shop, dan data daftar harga menu coffee shop. Dan hasilnya yaitu data menu kopi, data harga kopi, data pemesanan kopi, dan jumlah harga yang harus dibayar. Yang kedua yaitu merancang EDTA. Definisi masalah, mengolah data kopi, yaitu daftar menu kopi yang tersedia, kopi yang dipesan, harga kopi yang dipesan konsumen. Identifikasi atribut dan tipe data, yaitu single list dan variabel. Tipe datanya yaitu string. Spesifikasi operasi.
Operasi sama dengan atau tidak sama dengan. Untuk pemilihan implementasi yaitu single linked list. Yang ketiga, membuat algoritma yang sama yang telah dilampirkan dalam laporan. Dan yang keempat yaitu membuat program bahasa Java yang sudah terlampir dalam laporan. Hasilnya, contoh pada kasus ini, class order sebagai kerangka bagi array list jika disimulasikan bentuknya seperti ini. Terdapat tipe data kolomnya, string namanya itu ada Lampung dan Medan, string tipenya latte dan cappuccino, string sugarnya Y dan T, in kuantitinya tuh 2 dan 1. Nah, untuk Lampung itu pemesanannya latte, string sugarnya Y, dan kuantitinya tuh 2, jumlahnya 2. Jika Medan yaitu cappuccino, string sugarnya T, kuantitinya 1. Di sini contoh pemesanan kopi Medan, bak kopi. Yang pertama beli kopi terlebih dahulu, check out, lalu pergi, exit atau keluar. Pilihannya yang pertama input nama kopinya Medan, input nama tipenya ada cappuccino, latte, americano. Tapi kita pilih di sini latte. Tambahan gulanya Y atau T, jawabannya E. Tambahan gulanya Y atau T, jawabannya W. Tambahan gulanya Y atau T, jawabannya Q. Tambahan gulanya Y atau T, jawabannya Y. Dan kuantitinya 2. Yang kedua, pesanan kopi Lampung. Pesanan kopi Lampung sama dengan pesanan kopi Medan. Bak kopi, yang pertama buy kopi atau membeli kopi, kedua check out, ketiga exit. Pilihannya pertama input nama kopinya kopi Lampung, input nama tipenya cappuccino, latte, dan americano. Tambahan gulanya Y, kuantitinya 2. Di sini yang ketiga ada jumlah harga kopi Medan dan Lampung. Terdapat tabelnya. Yang pertama ada namanya Medan dan Lampung, tipenya sama-sama latte, ekstraknya sama-sama 1 juga, 1Y. Terus price kuantitinya 2, yang Medan memesan 2 dan yang Lampung memesan 2 juga. Tetapi di price-nya sini terdapat perbedaan harga. Di Medan jauh lebih murah dibandingkan yang Lampung. Di Medan harganya per item tuh 1.000, sedangkan di Lampung tuh 1.400. Jadi jika membeli 2 kuantiti, di Medan seharga 2.000 dan di Lampung seharga 2.800. Nah, lalu totalnya kedua kopi tersebut jadinya 4.800. Total bayarnya 10.000, kembaliannya jadi 5.200. Successful and new order, proses enter to continue. Itu saja. Algoritma memesan coffee shop. Yang pertama menuju tempat untuk memesan kopi. Yang kedua pilih menu yang tersedia di daftar menu. Yang ketiga menentukan pilihan kopi yang diinginkan. Yang keempat menginput menu yang diinginkan pada program yang tersedia. Yang kelima pesanan akan diproses oleh pihak coffee shop. Yang keenam kopi yang dipesan siap untuk dinikmati. Pembahasannya, pada program coffee shop ini digunakan konsep ADT atau Abstract Data Type. Jadi konsepnya ada data. Data itu bisa diisi oleh nama coffee shopnya itu sendiri, hanya menggunakan tipe data string. Lalu operasi yang bisa dilakukan adalah data pemesanan kopi dari para konsumen, data daftar menu coffee shop yang tersedia, dan menampilkan data harga dari daftar menu coffee shop yang tersedia. Implementasinya menggunakan single linked list. Lalu pertama membuat objek baru bernama list untuk menyimpan data pesanan kopi dan objek bernama daftar menu untuk menyimpan data kopi yang dipesan. Lalu pada objek list oleh data nama kopi dengan contohnya cappuccino, latte, americano, dan lain-lain dengan memanggil metode insert data. Metode insert data ini berfungsi untuk memasukkan nilai ke list yang sudah dipesan tadi. Lalu dilakukan perulangan while di mana dalam perulangan ini terdapat menu dan user dapat menghentikan atau keluar program sesuai keinginan. Lalu pada menu yang pertama data pesanan kopi dari para konsumen
Untuk pemesanan kopi, user dapat mendata pesanan kopi sesuai keinginan selama kopi tersebut tersedia di daftar menu yang bisa dipesan. User akan diminta menginput nama kopi yang akan dipesan, lalu akan dipanggil metode peskem, yaitu kopi yang dipesan akan dihapus dari objek list, lalu kopi tersebut akan dimasukkan ke objek pesan dengan melakukan insert data. Tidak bisa memesan kopi yang sama 2 kali. Lalu untuk menu yang kedua yaitu mendata daftar menu coffee shop yang tersedia. Konsepnya sama dengan data pesanan kopi. Yang berbeda adalah kopi akan dihapus dari objek pesanan dan akan dimasukkan ke objek list. Lalu pada menu yang ketiga yaitu mendata harga dari daftar menu coffee shop yang tersedia, akan dipanggil metode daftar harga untuk statusnya. Jika kopi yang dicari berada di dalam list pemesanan, maka statusnya sudah dipesan. Begitupun jika kopi yang dicari berada dalam list daftar menu yang tersedia, maka status kopinya sudah dipesan. Untuk menu daftar kopi yang tersedia dan daftar kopi yang berhasil dipesan digunakan metode display kopi. Kendala yang kelompok kami hadapi yaitu di saat pemilihan sintak kode Java terkadang suka error. Dengan solusinya yaitu melihat terlebih dahulu referensi dari berbagai macam sumber, lalu kami terapkan ke dalam sintak Java dan juga berdiskusi atau bertanya dengan kelompok lain agar kami bisa memahami dengan baik dan jelas. 4. Penutup. Kesimpulan. Setelah melalui perencanaan pemilihan ide, pembuatan serta serangkaian pengujian terhadap pemrograman pada proyek akhir ini, kami menyimpulkan adanya beberapa hal yaitu, pada program ini terdapat banyak macam jenis menu kopi serta harga dari tiap menunya. Program ini dapat membantu mempermudah dan juga meminimalisir waktu dari pembeli ataupun pemilik kopi shop. Pada pemrograman ini, pengguna hanya memasukkan inputan dari data nomor yang dipilih dari daftar list yang telah ada. Sekian presentasi dari kelompok 13, terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.